Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anas di channel YouTube terkeren dan terbaik di Kabupaten Subang, tintahijau.com. Ya, hari ini meskipun Subang sudah mulai adaptasi kebiasaan baru, tetapi banyak hal yang patut kita petik dari pandemi COVID yang kemarin, dan kita tetap harus waspada dengan penyebaran virus corona. Terlepas dari ada tudingan corona adalah konspirasi global, tetapi di belakang tudingan itu, benar atau salah, tetapi ada ribuan para petugas-petugas yang setiap harinya dia harus bekerja full dalam rangka mengurus para pasien-pasien COVID, termasuk di Kabupaten Subang. Nah, di samping saya ada Tommy Hidayat. Kalau kita biasa mengenalnya sebagai Abi Tommy. Beliau adalah salah satu petugas di gugus tugas percepatan penanganan COVID di Kabupaten Subang. Kita akan berbincang-bincang pengalaman apa sebenarnya yang sudah dia alami ketika penanganan kasus COVID di Kabupaten Subang. Termasuk nanti kita akan bicara ada pengalaman yang seru, mistis atau seperti apakah ketika beliau dan pasukannya menguburkan pasien yang terduga atau terkait, belum positif ya, terduga atau yang terkait dengan kasus COVID di Kabupaten Subang. Ya, Kang Tommy bisa dijelaskan nggak Kang, posisi di gugus tugas itu sebagai apa sih Kang? Secara pribadi saya memang ditunjuk di Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID itu di Subdit Bidang Penanganan ya. Itu kurang lebih ada 17 orang yang berada di gugus tugas. Namun saya pribadi mendapatkan tugas khusus dari Pak Bupati, yaitu sebagai koordinator atau pengelola call center dan juga sekaligus sebagai ketua TRC COVID-19. Ya. Jadi setelah awal kita menemukan beberapa kasus yang orang tiba-tiba meninggal di jalan, ya, walaupun belum terkonfirmasi COVID, ya, tapi karena memang protokolnya harus seperti itu, akhirnya kita laporan ke Pak Bupati kalau ada kejadian-kejadian serupa tersebut itu bagaimana. Nah, akhirnya Pak Bupati itu secara inisiatif ingin membentuk pasukan khusus. Ya. Nah, maka dibentuklah pasukan khusus TRC COVID-19. Walaupun sebenarnya sudah ada TRC Dinas Kesehatan ya. Cuman karena itu TRC menyangkut TRC-nya orang-orang kesehatan secara global. Kalau ini kita khusus untuk TRC COVID-19. Jadi lebih fokus lagi. Fokus lagi. Jadi kita tugasnya itu mengevakuasi pasien-pasien yang diduga COVID, baik itu ODP, PDP maupun pasien-pasien positif COVID, baik itu yang sehat dalam artian masih hidup maupun sudah mati, meninggal gitu ya. Itu. Artinya kita tugasnya menjemput orang-orang. Ya. Tadi ada yang meninggal atau ada yang sakit di jalanan atau terduga COVID, dari rumah ke rumah sakit. Dari rumah ke rumah sakit. Jadi kita temukan misalnya gini, ada pasien yang ODP. Ya, laporan dari puskesmas ada pasien ODP naik statusnya menjadi gejalanya PDP. Iya. Setelah dilakukan rapid testnya reaktif, nah maka kita akan jemput, supaya si pasien ini ditangani serius oleh pihak rumah sakit. Ya. Nah, kita rujuk ke rumah sakit Ciereng atau rumah sakit RSUD Subang yang sudah ditunjuk sebagai pusat rujukan COVID di kabupaten. Nah, kita biasanya rujuk ke rumah sakit. Jadi kita mengevakuasi pasien dari rumahnya, kita karantina, kita isolasi selama 14 hari setelah dilakukan rapid test. Setelah hasil swabnya negatif, baru kita bisa pulangkan lagi seperti itu. Artinya kita menjemput dan mengantarkan. Ya, menjemput dan mengantarkan seperti itu prosesnya. Kang, ini sempat viral juga lah ya. Ada petugas-petugas kesehatan, nggak tahu nih. Kalau lihat di foto mah dia kayak yang kecapean, ada yang tidur di asal tidur lah ya, atau bersandar di mobil. Sebenarnya seberat apa sih tugas mereka sampai
kok sampai kayak gitu gitu. Jadi ya balik lagi ke gini Mang. Jadi pada saat orang masih banyak yang stigma negatif terhadap COVID ya, Iya, belum percaya adanya COVID ini, masih nganggap sepele COVID ini. Oke. Kalau kita bekerja berdasarkan fakta dan bukti yang ada nyata di depan mata kita istilahnya ya. oke. Nah, untuk kita tenaga medis itu benar-benar tingkat paranoidnya tinggi. Kita sendiri paranoid tetap. Paranoid. Ada ketakutan luar biasa ya. Tingkat stresnya kita paling tinggi. Oke. Kenapa paling tinggi? Karena kita adalah garda terdepan melayani orang-orang yang sakit. Iya. Ya. Kita orang pertama yang kontak dengan orang yang sakit. Baik itu ODP yang meningkat status PDP atau yang terkonfirmasi positif. Oke. Jadi bisa dibayangkan pada saat kita kontak, kita lengah, APD kita misalkan istilahnya tidak sesuai standar, besar kemungkinan kita tertular. Berarti kita ada dua beban lah ya sebenarnya. Ada Satu dua beban beban. sebagai kita petugas, Iya. yang kedua keselamatan sendiri Keselamatan ya. kita sendiri. Pada saat gini, kita di garda terdepan yang namanya tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, atau tenaga analis laboratorium yang lainnya, kita tidak ada jeda libur. Full berarti ya? Full. Pada saat orang di rumah kan kita bekerja full. Ya, pada saat mereka masyarakat, warga masyarakat dimanapun stay di rumah, kita malah bekerja gitu. Nah, otomatis kita tidak ada pilihan, ya, karena sebuah tuntutan profesi kita harus mau tidak mau ya akhirnya Tidur seadanya. Tidur ya. seadanya. Terus istilahnya dengan APD yang awal-awal kan APD terbatas. Iya. Dengan APD yang terbatas itu ya tingkat stresornya pasti tinggi. Jadi setiap kali kita nanganin pasien batuk pilek, kita tertular batuk pilek itu tingkat stresornya udah paling gede, paling tinggi gitu. Karena jangan-jangan nih tertular, jangan-jangan nih. Karena setiap awal karena kita pahami data istilahnya faktanya seperti ini, Iya. yang ada di benak kita itu kematian. Iya. Kematian. Sangat tipis banget lah ya. Iya. Dengan kematian. Pada saat kalau udah kena vonis kena vonis terkonfirmasi COVID, udah bayangan di kita tuh mati nih. Gitu Iya. Udah gitu aja. Sama seperti halnya masyarakat. Cuman kalau masyarakat itu kan diuntungkan dengan mereka diam di rumah, tidak usah kemana-mana. Lah kita sementara kita justru malah nyari orang-orang macam kayak gini ya. yang sakit. Ketika masyarakat harus menghindari, kita malah mendekati lah ya. Mendekati gitu. Nah, ini yang akan jadi dilema buat kita. Oke. Karena kita kita punya keluarga, ya, terus kita juga masih punya orang tua lah yang harus dijaga di rumah. Iya. Pada saat kita khawatirkan terkonfirmasi terpapar virus ini, kita juga sama stres. Oke. Jadi kita pada saat pulang bertugas, kadang istilahnya tidak bisa langsung ke rumah. Kita harus 1 hari 2 hari kita isolasi dulu mandiri. Ya, ada di mes, ada di istilahnya petugas rumah sakit, kita ada sebenarnya hotel yang disiapkan ya. Kita transit dulu di hotel 2 hari. Baru setelah itu kita baru bisa pulang ke rumah, ya. Nah, seperti itu. Dan itu kondisi sebelum pulang ke rumah harus Harus benar-benar steril, disinfektan semuanya. Jadi gitu. Nah, di dalam bekerja pun tingkat stresnya cukup lumayan. Kenapa tingkat stresnya lumayan? Pemakaian APD itu pada saat kita memakai APD itu sudah pastilah sesuai dengan jam tugas kita. Oke. Nah, jam tugas kita itu kan rate-nya itu 7 sampai 8 jam. Satu hari. Satu hari. Kalau misalkan sekarang 7 sampai 8 jam kita dengan memakai APD level 2, gitu ya. Level 2 itu dengan hazmat yang satu unit itu coverall-nya 1 unit saja dengan kepala sampai kaki tertutup itu level 2. Iya. Itu lumayan membuat badan istilahnya kepanasan, ya. Iya. Terus nutrisi, makan minum juga terbatas karena kita tidak boleh makan minum selama memakai APD. Untuk sekedar kencing pun kita tidak bisa. Jadi kita mesti tahan untuk APD itu. Jadi tingkat stresnya pasti lebih besar ketimbang orang-orang yang normal biasa seperti itu. Psikologis dan fisik lah ya. Fisiknya. Nah, makanya kenapa sekarang lihat di COVID itu banyak justru orang-orang kesehatan. Kayak dokter-dokter yang nanganin, perawat yang nangani itu lebih banyak berguguran, ya. Karena mereka kondisi badan. Iya, kondisi badannya ya. ngedrop. Itu. Sementara COVID ini gampang menyerang pada orang-orang yang kondisinya ngedrop. Ya. Apalagi pemakaian APD di tempat yang positif COVID, ya, di isolasi itu level APD-nya level 3. Level 3 itu bisa memakai coverall-nya itu 2-3 lapis. Oke.
Dengan pemakaian masker juga sama 2-3 lapis, kebayang kan gitu. Jadi kondisi dalam sekian jam aja udah pasti ngedrop fisik. Ini kondisi di lapangan kayak gitu. Di lapangan seperti itu. Kayak gitu ya? Seperti itu. Berarti wah gila juga ya. Jadi harus pakai APD lengkap Iya. selama 7 jam. Selama 7 jam. Dia nggak boleh kencing, Nggak boleh kencing, Nggak boleh makan, nggak boleh minum. nggak boleh minum. itu kalau lagi kebelet gimana? Ya kita memang seperti itu tugasnya, maka kadang-kala Mau nggak mau artinya? mau harus tidak mau, bertahan. iya. Termasuk makan juga ditahan. Makan juga nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan mau, paling kita apa istilahnya harus mengganti APD yang lain. Konsekuensinya gitu. Konsekuensinya itu. Sementara APD itu harganya terbatas. lumayan, harganya terbatas Harga. dan lumayan harganya seperti itu. Gila ya. Nah, ada ini nggak apa namanya pengalaman ketika menangani misalnya pengalaman terburuk ketika menangani pasien misalnya ada yang di Subang Kota dekat lah ya. Kalau ada yang ke Pantura yang lumayan memang jaraknya juga lumayan biasa juga atau ke selatan. Ada pengalaman yang ini nggak sih yang kadang-kadang Bapak kata Kang. Jadi kan gini. Kadang-kadang petugas itu misalnya lagi nyantai tiba-tiba ada laporan harus ada yang ngambil. Kan dia mau nggak mau dia harus kasarnya kabur harus ngajar itu orang. Jadi pada pengalaman kita punya pengalaman di dalam masalah evakuasi ya, baik itu yang evakuasi orang sehat atau orang hidup atau yang meninggal. Kita pernah satu waktu di bulan puasa kita evakuasi itu dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh tidak berhasil. Karena keluarganya ngotot tidak mau dibawa, sedangkan masyarakat tetap ngotot harus dibawa keluar dari Ini lagi kita masyarakat. ngambil pasien. Ngambil pasien, Oke. ngambil pasien ke rumahnya karena orang tersebut terkonfirmasi positif COVID. Oke. Ya. Nah, akhirnya kita balik lagi dari jam 6 pagi dan bisa dieksekusi itu jam setengah 11 siang. Seharian ya? Seharian. Gimana ceritanya untuk akhirnya berhasil bawa mereka? Nah, itulah butuh Negosiasi lah ya. butuh negosiasi, butuh bujukan orang-orang yang memang terdekat dengan pasien itu sendiri, meyakinkan bahwa kadang kan yang kita evakuasi memang terkadang bukan orang-orang yang sakit, tapi orang-orang yang memang OTG orang tanpa gejala. Iya. Jadi merasa dirinya baik-baik saja, nggak usah, kita masih bisa isolasi mandiri. Tapi kan masyarakat apa istilahnya tetap ngotot dengan. Nah, ini akan berdampak terhadap kita. Pada saat kita sudah pakai baju coverall, ya, negosiasi sampai 4 jam molor itu kan 4 jam kita tetap pakai itu. Iya. Dengan kondisi yang panas, ya, terus kurang minum, kurang segala macam, itu kan Belum lagi berhadapan dengan dengan warga. Kan sebenarnya kalau ada penolakan kayak gini, ya ini sekedar analisa doang sih. Kalau analisa Akang kan kenapa sih keluarga pasien misalnya yang menolak itu kenapa? Apa sih frame berpikir mereka itu? Jadi di dalam sebenarnya gini, di dalam zona pemetaan COVID itu kan ada empat zona sebenarnya. Yang pertama itu kan zona apa istilahnya pemahaman awal. Oke. Jadi bagaimana kita menyerap informasi awal itu tentang corona yang ada di negara orang lain. Kita lihat di TV bahwa corona seperti ini, bahwa corona itu bahaya seperti ini. Lalu lantas datang ke Indonesia dan datang ke tempat-tempat kita istilahnya selaku apa istilah di wilayah kita, masyarakat itu tingkat ketakutannya tinggi untuk sebagian masyarakat dalam artian yang memahami bahwa oh ini loh penyakit yang memang pandemi ya yang berbahaya gitu. Nah, sebagian masyarakat itu tingkat ketakutannya tinggi. Padahal kalau kita ketahui istilahnya dengan penanganan yang baik dan benar, memang seharusnya pasien-pasien yang terkonfirmasi positif pun atau apalagi suspek rapid testnya reaktif, sebenarnya bisa isolasi mandiri di rumah. 14 hari nggak kemana-mana. Cuman kan kadang tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri, kita nggak bisa ngejamin orang yang sudah terkonfirmasi positif, dia bisa nggak diam di rumah. Nah, untuk bisa diam di rumah itu ada syarat dan ketentuan. Seperti apa? Logistik harus kita suplai. Nah, itu. Kalau tidak, itu orang pasti nyari makan keluar. Pasti keluar lagi Pasti keluar. Dan itu jauh lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Penyebaran-penyebaran ini. Seperti itu. Oke. Kang, apa nama itu? Ini kan masalah sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu. Artinya ini butuh diklarifikasi lah meskipun maaf katalah bukan ahli dalam wilayah itu, tetapi pengalaman di lapangan. Jadi maksudnya gini,
Ini kan banyak masyarakat yang sepertinya tidak percaya dengan adanya kasus COVID. Iya. Makanya ya kami yang biasa bergelut di dunia media, kerap kali kalau kita bikin terjadi penambahan sekian, mereka nganggapnya ini hoax. Mereka menganggapnya bahwa ini konspirasi global. Iya. Nah, Akang sendiri kan kalau ngelihat membaca informasi-informasi seperti ini, apa sih Kang perasaannya? Saya gini, di satu sisi ini kawan-kawan gila-gilaan ya. Nyampe harus bertaruh nyawa, udah dia harus pakai APD yang ada durasi sekian jam gitu. Di satu sisi malah masyarakat kayak yang ngecengin gitu loh. Maaf kata lah, kayak yang ngecengin, ya lu katanya korban konspirasi global misalnya. Sementara ini kan nggak ada, kok lu mau-maunya kan gitu. Kan ada ngerasa ngelus dada nggak sih ketika ada opini macam kayak gitu? Kalau prihatin pastilah. Prihatin tadi. Pada saat ini pandemi ini nyampe ke kita, dalam artian ke daerah kita, ke wilayah kita, yang tadinya kita cuma nonton di TV, orang tuh bener nggak sih COVID ini membahaya seperti ini segala macam. Kita juga sama lah masih meraba-raba, tapi kenyataannya pada saat memang kita sudah lihat orangnya, lihat hasil pemeriksaannya, terus kita nggak bisa lagi ngomong wah ini hoax. Iya. Ini real. Jadi orang harus kena dulu. Jangan harus kena dulu baru percaya kan seperti itu. Lantas kenapa ada stigma-stigma yang tadi banyak netizen lah anggap yang istilahnya keluar-keluar, wah ini hoax, ini konspirasi segala macam. Ada beberapa etika yang harus kita terapkan ke pasien. Yang namanya hasil record medical record itu atau status pasien. Itu kan satu tidak bisa dibuka. Iya. Ya. Pada saat normal ataupun pada saat pandemi itu kita punya hak akan membuka medical record atau tidak. Itu kesepakatan internasional. Saya misalkan punya penyakit, oleh dokter, oleh perawat, penyakit saya tidak boleh dibuka ke muka umum. Kalau tanpa seperizin dari yang bersangkutan. Iya. Nah, sekarang stigma COVID ini melebihi stigmanya istilahnya kutukan. Iya. Jadi seakan-akan siapa yang terkena COVID itu kayak aib. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya kena COVID itu bukannya masyarakat iba, bukannya masyarakat respon ke kita itu istilahnya peduli, malah ditinggal. Iya. Yang ada diusir dari rumah. Harus menjauh karena mereka ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang terlalu dibesar-besarkan. Kita khawatir harus, iya. Waspada, betul. Iya. Tapi ketakutan yang berlebihan itu akan menjadi paranoid tersendiri bagi kita. Gitu. Ya. Nah ini yang banyak kita dapatkan di masyarakat itu seperti itu. Iya. Kang, kalau Kang kan udah lumayan rada inilah ya mudah-mudahan kemudian terus menurun lah ya grafiknya. Artinya gini, kalau kadang kan sudah AKB, sudah mulai rada nyantai, tidak segawat tanda kutip sebelumnya. Tetapi kalau boleh tahu Kang, waktu ketika pandemik lagi masih kita ada PSBB, ini kawan-kawan kalau pulang ke rumah berapa bulan sekali sih? Jadi ada standarnya, ada prosedur gini. Untuk sebenarnya untuk rekan-rekan itu ada gini. Ada rekan-rekan yang kontak tidak langsung, ada rekan-rekan yang kontak langsung. Dalam artian ada petugas yang tidak langsung kontak dengan pasien itu. Iya. Itu tiap hari bisa pulang kembali. Yang kontak. Tapi kalau yang kontak biasanya kita justru diisolasi. Nah inilah artinya ada perawat, ada dokter karena khawatir juga untuk menularkan kepada keluarganya. Itu ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan tidak pulang. Nggak pulang. Gitu. Karena apa? Mereka pengen mengamankan juga sendirinya. Nah, di awal-awal itu kan kita kesulitan dengan rapid test. Alat rapid test belum ada. Swab aja kita masih kesulitan untuk swab di mana, bawa sampel ke Jakarta gitu ya. Nah, hal seperti itu. Jadi terlepas tudingan masyarakat, sekelompok orang lah ya bahwa ini hoax dan lain sebagainya. Tetapi pada nyatanya kita di lapangan memang bekerja luar biasa Kang ya. Ya tenaga, ya ketakutan penularan, juga dengan keluarga pun mereka jarang pulang lah ya. Iya. Artinya bahwa kawan-kawan bekerja tidak karena opini publik, tetapi apa yang menjadi tugas dia tetap laksanakan apapun kondisinya. Iya. Seperti itu.
Tapi memang betul juga Kang ya. Kadang-kadang iya, saya juga pengen mengklarifikasi sebenarnya. Atau yang harus masyarakat juga paham bahwa ketika ada petugas yang menggunakan APD, itu tidak semata-mata orang yang dijemput ini dia sudah positif. Iya. Tidak ada hukumnya, tidak ada teorinya seperti itu Kang. Tetapi kenapa dia datang dengan menggunakan APD? Semua dalam rangka untuk kewaspadaan. Kewaspadaan. Khawatir dia betul-betul positif. Iya. Kan bisa berabe juga kan gitu. Artinya nah ini yang kadang-kadang kita sendiri kan kadang-kadang di media itu suka di apa namanya itu ya dibully lah atau lain sebagainya. Nah, karena pemahaman masyarakat asal yang datangnya yang menggunakan APD dianggapnya positif. Padahal dia baru misalnya ya apa ODP ya, orang dalam pengawasan PDP. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang kemudian sebenarnya jadi orang akhirnya menganggap bahwa ini hoax gitu. Karena mereka acap kali hasilnya nanti ada yang sakit batuk biasa dan sebagainya. Jadi ini kan bukan soal apa namanya itu ADP datang, petugas pakai ADP datang, lantas dia positif. Toh yang positif juga bukan menjadi irisan bahwa dia akan mati. Tidak ada teori seperti itu Kang ya. Iya. Ketika kemudian meninggal juga ya saya ngelihatnya sampai hari ini belum ada yang kena alasan murni karena COVID. Iya. Tetapi ada penyakit yang menyertai itu Kang ya. Nah, tetapi memang betul Kang ya, COVID ini memang berbahaya ya. Dari penularannya apa penyakitnya sih sebenarnya? Jadi gini, yang pertama jelas itu dari penularannya. Bahwasanya penularan COVID ini lebih hebat dibanding dengan penyakit-penyakit yang lain. Dari tingkat penyebarannya ya. Terbukti, kenapa? Dari awalnya dari Cina, dari Wuhan, itu menyebar ke lintas negara, berbagai benua, itu ternyata cepat sekali. Oke. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari personnya. Penularan dari orang ke orangnya itu sangat cepat. Kita nggak usah flashback terlalu jauh ke belakang, kita flashback ke yang kasusnya di Bandung kemarin, yang dari Angkatan Darat ya. Secapa itu kan hanya 2 orang awalnya. Awalnya iya. Hanya 2 orang yang memeriksakan dan itu pun tidak ada kaitannya dengan corona. Ya. Hanya sakit perut biasa, hanya diabetes biasa gitu. Tapi setelah dilakukan rapid test, mereka reaktif. Setelah dilakukan rapid test, lakukan swab. Swabnya pun positif. Setelah itu dilakukan tracing. Ya, dilakukan pengamatan temennya siapa ya. Setelah di tracing itu ternyata hampir semua, akhirnya 1.200 lebih kan orang terpapar dalam waktu sekejap. Nah, jadi memang penularannya memang cepat. Penularannya memang cepat. Balik lagi, nah ini akan jadi bahaya atau tidak tergantung pada tahanan tubuh kita. Karena balik lagi ke ilmu dan teori virus. Bahwa virus itu akan mengalahkan atau akan terkalahkan apabila antibodi kita sendiri memang kuat. Jadi pada saat virus itu akan menang jika antibodi kita yang lemah. Dan ketikanya ada pasien sembuh ini sebenarnya bukan karena ada obatnya. Bukan karena obatnya. Tetapi karena memang dia sudah bagus. Sudah bagus daya imunnya. Iya. Nah, saya mengamati dari awal terjadinya COVID di Subang, ya, mengamati orang yang pertama. Orang yang pertama terkonfirmasi positif itu Mr. P istilahnya ya. Itu jelas sudah menggagalkan teori yang ada. Oke. Kenapa contohnya? Di dalam teori ketahanan tubuh, autoimun ya, antibodi itu apabila kita diserang virus 7 sampai 10 hari itu adalah proses pemulihan. Iya. Proses di mana tubuh sudah mempunyai daya imun tersendiri gitu ya. Dan jadi virusnya itu akan kalah. Poinnya gini Kang ya, yang saya coba kita tangkap itu betapapun di masyarakat bahwa corona adalah konspirasi global, tetapi pada nyatanya virus corona ada. Kita memang boleh jangan takut, bukan boleh. Kita justru jangan takut, jangan panik, tetapi kita harus tetap waspada. Dengan kalau kata Emil, Gubernur Jabar itu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Kang, kaitannya dengan itu, ini kan udah kondisinya sudah AKB lah, sudah rada landai kan. Sebenarnya
apakah kegiatan kawan-kawan di TRC atau di gugus tugas itu juga ikut landai atau justru malah masih tetap berjalan? Apalagi kemarin ada penambahan 6 orang kalau nggak salah itu di satu Tanjung desa. Siang. Iya, di Tanjung Siang itu. Nah, ritme kerjaan seperti apa, Kang? Apakah sudah mulai menurun juga atau justru malah lebih edan lagi juga, Kang? Gitu. Kalau secara mekanisme kerja, yang namanya gugus tugas kabupaten itu akan mengikuti yang dari atas. Iya. Selama gugus tugas pusat dan provinsi itu masih bekerja, kita pun akan tetap Tapi bekerja. gugus tugas gitu ya. pusat kan udah bubar sama Nah, Jokowi. yang kemarin itu makanya gugus tugas pusat diberhentikan dalam artian bubar. Kita tinggal nunggu gugus tugas yang provinsi. lah ya, iya. Dan kita di kabupaten sendiri sebenarnya untuk sekarang itu sudah di tahap penghabisan kegiatan. Kegiatan iya. Ya, seperti kita di TRC per tanggal kemarin 22 Juli itu kita anggaran untuk makan minum saja kita Sudah habis ya? Sudah habis, sudah selesai ya. Iya. Sudah kontraktualnya sudah memang sampai saat itu. Nah, untuk hari-hari berikutnya aja kan kita belum punya kepastian. Termasuk cara kerja kita. Saya kemarin sudah berusaha menemui Pak Bupati menjelaskan dengan kondisi real. Saya kemarin melaporkan bahwa selama kami bekerja di TRC COVID, ini ada kurang lebih 36 orang kasus kematian. Dalam artian berarti yang kita menguburkan itu ada 36 yang melakukan pemulasaran jenazah dengan standar COVID. Itu dari selama 4 bulan ini ya? Ya, itu baik yang meninggalnya ODP, baik itu meninggal PDP atau positif. Iya. Itu ada jumlahnya ada kurang lebih 36. Dan kurang lebih 50 kali evakuasi untuk orang-orang yang memang diduga terpapar virus corona. Iya. Yang dari rumah maupun ke tempat isolasi atau ke rumah sakit, ya. Nah, jadi per 1 Agustus itu ada kemungkinan memang anggaran itu akan dikembalikan kepada kas daerah. Oh iya. Per tanggal 1 Agustus itu ya. Jadi nanti itu bisa dikembalikan lagi, kas daerah itu nanti akan balik lagi kepada SKPD masing-masing untuk dipakai di anggaran dinasnya masing-masing. Oke. Yang jadi kendala buat kita sekarang ini bagaimana memasuki proses new normal atau adaptasi kebiasaan baru seputar dengan perhajatan. Nah, iya. Ya. Ini lumayan ramai Ya, juga. lumayan. Gimana sih itu? Nah, kemarin kita coba memberikan memberikan bantuan kepada rekan-rekan warga masyarakat yang mau hajat, ya. Kita memberikan edukasi, memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya biar di dalam perhajatan itu mereka tetap aman. Iya. Tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa mereka mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oke. Nah, di dalam perhajatan sekarang ini kan izinnya bukan hanya sekedar izin ke desa untuk rekes biasa. Iya. Tapi ada izin dari desa, lanjut ke tingkat gugus kecamatan, dari gugus kecamatan langsung ke polsek, nanti gugus kabupaten, baru ke Polres perizinannya. Nah, dari pihak puskesmas sendiri di setempat itu akan mempertanyakan kepada yang si punya hajat bagaimana kesiapan mereka mempergunakan protokol kesehatan. Iya. Kalau misalkan mereka yang hajatnya tidak bisa memenuhi standar dan kesepakatan, kemungkinan tidak akan direkomendasi. Nah itu. Makanya kan sekarang yang rada debatable juga nih masalah hajatan. Ya, memang ketika sebelumnya itu ada pemerintah bilang bahwa hajatan itu boleh buka, tetapi dengan 3M tadi atau protokol kesehatan. Nah, cuma kan itu kan nggak gampang sebenarnya, gitu. Ada konsekuensi logis. Kayak hajatan misalnya taruhlah maaf kata ada organ lah ya. Mau nggak nih artisnya pakai masker misalnya, terus nyawernya jaga jarak kan gitu, terus jumlahnya juga dibatasin. Nah, ya memang masalah kayak gini pun akan menjadi masalah, kayak maaf kata kayak biduannya atau hiburannya kan ini akan tidak ramai juga kemudian. Nah, kalau sekarang debatable yang saya baca, yang saya pahamin, ya emang pemerintah tidak melarang hajatan. Iya. Asalkan 3M. Kan patokannya 3M. Iya. Kasarnya, jangan-jangan pemerintah pengen bilang gini, lu mau pesta pora ge, mangga-mangga we. Iya. Tetapi ada 3M kan gitu. Pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak kan gitu. Seperti itu. Pesta bisa nggak nih tanpa jaga jarak? Ya kan susah kan gitu. Kalau susah ngapain ngadain? Nah, persis yang kita lakukan simulasi kemarin ke salah satu warga yang mau hajatan nanti hari Senin ya.
Jadi awal puskesmas itu akan menanyakan tentang kapasitas jumlah undangan. Jumlah undang, iya, iya. Baik itu orang puskesmas maupun orang polsek ya, yang memberikan perizinan akan melihat kapasitas. Iya. Nah, kita dibatasi apakah ini masuk kategori nanti perhajatan ringan, sedang atau Iya, besar ya. besar gitu ya. Kalau ringan itu kan di bawah 300 ke sini. Jadi kita hanya mengundang 300 orang gitu ya. Itu skalanya skala hajatan kecil lah. Iya, ya. iya. Nah, ada lagi yang kategorinya sedang. Dia mengundang di atas atau di bawah 500 orang. Oke. Ya. Nah, tapi kalau sudah mengundang yang ribuan, ini yang harus kita konsekuensinya. Berarti kalau yang ribuan nggak, yang besar ini nggak boleh ya? Yang besar Karena ini, besar. yang besar nggak jadi masalah. Nggak jadi Ya itu masalah. kan itu 3M-nya itu bisa nggak? Bisa Nah, nggak, iya. dalam artian gini, saya kemarin sudah mensimulasikan dari begini. Setiap di perhajatan itu ya, itu harus menyiapkan tempat cuci tangan. Oke. Ya, jadi pada saat kita mau masuk ke arena perhajatan, itu sudah harus ada tempat cuci tangan yang disiapkan oleh panitia hajatan. Iya. Nah, semua undangan itu harus diwajibkan cuci tangan di situ. Oke. Nah, setelah itu harus dilakukan pemeriksaan Suhu badan. suhu badan. Oke. Ya, itu petugasnya harus ada di situ. Nah, setelah melewati itu, kita dilakukanlah pengaturan jarak duduk. Di mana jarak duduk itu adalah jaraknya minimal 1 meter 1 meter. Dari kursi ke kursi. Dari kursi ke kursi. Iya. Boleh yang berdekatan, misalkan istilahnya kurang dari 1 meter, tapi posisi tidak berhadapan-hadapan, saling membelakangi. Oh, iya, Nah, patong-tongong lah istilahnya Iya. ya. Jadi satu ke sini, satu ke sini. Karena apa? Karena yang kita khawatirkan itu kan berhadapan-hadapan dalam jarak kurang kayak kita gini. Iya, iya, 1 ya, meter, 1 meter 1 ini meter, kurang ya, itu yang berisiko. Tapi pada saat 3M yang tadi itu ditempuh, itu ya, insya Allah ini ya cuman yang akan jadi beban biaya untuk si panitia hajat atau yang punya hajatan harus bersedia menyediakan masker Lah itu. bagi undangan yang tidak datang tidak memakai masker. Dan itu harus. Dan harus. Jadi kalau bisa sih kalau ada waktu spare waktu di dalam undangannya itu ditulis di situ. Jadi undangan wajib memakai masker. Bukan wajib membawa amplop, tapi wajib memakai masker. Di undangan Di ya? undangannya harus ditulis seperti itu. Jadi nanti pada saat undangan itu akan mengurangi ekonomis yang punya hajat. Iya, iya. Tapi kalau tidak ada, misalkan, terus ada undangan yang tidak datang pakai masker, itu wajib panitia menyediakan masker. Jadi kebayang kalau misalkan sekarang ada 1.000 undangan, panitia yang minimal harus 10% sampai 15% harus menyiapkan masker. Gitu. Bisa bengkak lagi. Nah, ya? itu dananya akan bengkak karena harga masker satu box berapa Tapi kan sekarang. makanan bisa dikurangi. Nah, iya. Dengan jumlah Ya, terbatas. seperti itu. Yang kedua, bagi penjajah makanan dan panitia yang lainnya wajib memakai sarung tangan. Walaupun mereka sudah bersentuhan, anggaplah karena mereka sebagai pelaku penjajah. Ya. Tidak mungkin kan yang jaga prasmanan misalkan cukup 1 kali cuci tangan, enggak. Iya. Mereka harus tetap pakai sarung tangan. Iya, iya. Karena untuk menjaga proses terkontaminasi si virus itu nempel di alat makan, nempel di piring, atau nempel juga ke makanan-makanan yang lain. Mereka harus, nah itu yang akan jadi membengkak pembiayaan sebenarnya. Kalau pengantin boleh jaga jarak nggak sih? Harus jaga jarak juga? Boleh pengantin pengantin jaga jarak istilahnya ya. Terus ya tapi yang pasti gini, tadi kenapa istilahnya pelaku seni? Iya. Ini kan berdampak jelas Bang terhadap pelaku seni ya. Ekonomi lah ya. Kita tidak melarang untuk saweran. Tetapi Oh ya, untuk organ tunggal, nyawer, untuk iring-iringan kan biasa tradisi Subang itu kan kalau ada di mana ada iring-iringan, sisingan itu kan si anak yang ditanggungnya itu kan ibu bapaknya suka nyawer tuh Iya, ya. iya. Jadi bukan masalah sawerannya. Yang tidak boleh itu ada kontaknya. berarti. kontaknya. Nyawernya mah nggak silahkan. Ya, kalau nggak nyawer nanti kasihan juga kan pelaku Iya, seni makanya. yang organ tunggal, wah nggak ada yang nyawer, itu rame ke panggung. Nyawernya boleh, cuman si uang saweran itu tidak langsung diterimakan oleh artisnya. Iya. Jadi disediakan Oh, tempat, ada tempatnya. ada tempat, Iya. itu ada tempat khusus. Misalkan kalau mau di depannya ya kardus kayak apa kayak segala macam, itu langsung ke situ. Cuma kan jadi masalahnya gini, Kang. Kalau ada penyanyi, ada organ pasti ada penyanyi. Kalau ada penyanyi, kalau nggak ada penonton yang goyang kan nggak asik. Nah, yang jadi masalahnya, asiknya bergoyang itu kan kalau berhadapan. Nah, kalau ini 1 meter,
Kacau juga ini goyangnya. Ya itu makanya disinilah perlunya ke apa istilahnya kecerdasan kita semua. Oke. Dan kita dari gugus tugas justru mengevaluasi. Oke. Hari Senin, insya Allah nanti hari Senin di perhajatannya Pak Gaang itu yang kita akan simulasikan bagaimana konsep-konsep ini, dan ini akan jadi laporan. Laporan ke siapa? Laporan ke gugus kabupaten, laporan ke dinas kesehatan. Bagaimana cara mekanismenya? Karena kan memang kalau nunggu SOP, di mana ada SOP? Tidak akan ada SOP hajatan. Untuk SOP pengendalian corona aja dari pusat sampai bawah kita kebingungan SOP-nya seperti apa ya, apalagi hajatan. Karena di negara orang lain pun nggak, istilahnya yang hajatan ya nggak ada lagi. Jadi artinya kalaupun kita ada aturan juga bukan untuk membatasi atau menghalangi mereka hajatan Kang, tetapi lebih kepada menjaga kesehatan. Lebih menjaga kesehatan. Dan itu jauh lebih penting dibanding apapun itu. Jauh lebih penting. Dalam artian gini, sekarang kita sebagai pelaku yang hajatan, ibarat saya yang hajatannya ibaratnya gini. Terus kalau protokol kesehatannya dilanggar atau protokol kesehatannya tidak diterapkan, berapa ribu orang yang datang? Dan kita nggak pernah tahu. Dan kita tidak pernah tahu. Akhirnya akan merugikan kita sendiri. Kita yang akan bersalaman dengan orang-orang yang berpotensi menularkan, kita tidak tahu siapanya, ABC-nya nggak tahu. Setelah bubar hajat, kita sakit. Iya. Atau kita istilahnya harus merelakan kehilangan nyawa kita sendiri. Itu risiko terbesar buat kita. Iya. Oke. Ya apapun itu Kang ya, kita berharap kemudian kemarin ketika Gubernur Jabar masuk Subang ada satu harapan besar. Informasinya katanya zona hijau, merah, kuning itu tidak bicara level kabupaten, tetapi level kecamatan. Nah, kecamatan yang hijau boleh masuk sekolah katanya tatap muka. Ya mudah-mudahan juga kemudian ke depan juga kayak hajatan pun bisa dilakukan seperti itu, meskipun tetap waspada. Karena bagaimanapun memang corona ini efeknya sangat sistematis. Ya pendidikan, ya orang hajatan, ya ekonomi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kemudian ini tidak kemudian berdampak serius, kalaupun toh sampai misalnya maaf kata ada masyarakat yang ngeyel hajatan tanpa protokol kesehatan. Mudah-mudahan itu tidak menjadi dampak yang serius, apalagi menjadi klaster baru. Meskipun ini yang dikhawatirkan. Tetapi Kang, tadi saya menarik juga obrolan Akang itu bahwa sudah 36 menguburkan atau memulasi pemulasaran jenazah dengan protokol COVID. Nah, belum tentu mereka positif atau tidak, tapi dengan protokol COVID. Ini menarik juga nih, karena namanya bicara mayat, bicara kuburan. Ya kalau orang awam nih kan kayak saya nih, orang-orang desa, pertanyaannya, pernah ketemu nggak sama Jurik misalnya? Ada pengalaman yang seru nggak Kang ketika ada ini penguburan? Jadi yang pertama gini, yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak bahwa kita punya satu tim. Satu tim ini yang namanya satu tim TRC ini itu dari berbagai latar belakang ya pendidikan, latar belakang pekerjaan yang berbeda ya istilahnya. Bahkan notabene boleh dikata yang utama ini, yang TRC utama ini adalah kebanyakannya relawan. Bukan orang-orang medis. Karena orang-orang medis TRC kesehatannya sudah kita balikin lagi ke dinas kesehatan dan mereka lebih fokus kepada pengamanan di wilayahnya masing-masing di puskesmas. Yang tersisa di kita ini adalah yang tim utama ini adalah murni orang-orang sukarelawan yang dari berbagai tadi. Tapi mereka sudah terlatih. Mereka sudah, ya akhirnya kita latih, kita bekali ilmunya. Alhamdulillah, mereka ada yang sehari-harinya menjadi ojek online, ada yang sehari-harinya bekerja di pabrik, ada yang sehari-harinya kerja jadi sopir. Tapi mereka jadi relawan untuk di posko COVID. Nah, tadi pertanyaannya, kesan apa yang sudah kita lakoni selama menguburkan ke 36 jenazah ini? Banyak cerita sebenarnya, banyak cerita. Ada penampakan juga. Ada pernah satu kasus kita istilahnya mengantar jenazah ke Solo. Ya, kita jauh-jauh mengantarkan jenazah dari Kalijati, kita antarkan ke Solo. Sepulang dari Solo itu atau pada awalnya kita kesulitan untuk memulasarkan jenazah karena di awal-awal semua orang masih belum siap, orang yang ngemandiinnya juga pada takut,
akhirnya dimandikan sama anak-anak kita, Iya. relawan, ya, dengan istilahnya sepengetahuan mereka sendirilah. Iya. Ada sih yang ngebimbing, cuman bukan petugas khusus gitu. Jadi bagaimana cara ngemandiin mayat itu bagaimana gitu ya, memulasarakan bagaimana. Nah, setelah itu esok harinya atau malam harinya, setelah pas kita pulang dari Solo, ada salah satu rekan kita yang memang jelas-jelas mimpi. Jelas-jelas mimpi. Mimpi didatangi oleh orang tersebut ya dengan masih berpakaian kain kapan putih, kapasnya juga masih pada nempel, datang menghampiri ke posko kita, ke Pemda. Iya, iya. Dia cuma bilang senyum dan terima kasih gitu aja. Ya, dan itu disampaikan langsung oleh petugas yang memandikannya. Ya, yang memandikan jenazahnya. Nah, itu mungkin yang pengalaman agak istilahnya membuat kita jadi berpikir juga, oh ini kemungkinan seperti itu terjadi ada. Yang kedua, pada saat kita memulasara salah satu pasien ODP yang tiba-tiba meninggal di daerah Belanakan. Nih, di dalam pesannya, wasiatnya itu kepada istrinya, di mana saat saya meninggal, tolong mandikan saya dengan air yang sudah dipakaikan daun bidara. Dan itu dilakuin. Nah, kita cari tuh, akhirnya tim nggak mungkin kan, karena perlengkapan kita tidak ada daun bidara. Sabun sih ada, ya parfum segala macamnya ada, cuman untuk kalau ada daun bidara nggak ada. Karena wasiat mau nggak mau. Karena ya? wasiat kita coba cari dulu di sekitar situ dan ada airnya. Dan alhamdulillah istilahnya kita mandikan dengan sesuai dengan wasiatnya. Dan percaya atau tidak, selepas pemakaman seperti itu, ada hal-hal yang mistis tadi, yang berbau mistis itu memang dirasa oleh kita gitu. Jadi cek Sundana mah tepuguh-puguh ya, ujug-ujug lah gitu. Di dalam satu ruangan itu bau minyak orang meninggal atau bau kamper gitu ya. Itu menyengat di posko kita nyengat. Jadi kita udah tag aja, kalau ini mungkin yang bersangkutan walaupun tidak menampakkan diri, mungkin dia hadir ngasih sen ke kita, iya, udah merinding gua. Saya datang terima kasih. Saya datang terima kasih. Kemungkinannya seperti itu. Walaupun tidak menampakkan wujud gitu ya. Satu kali lagi kita pernah malam-malam, kurang lebih ada jam 12:30, jam 1-an, anak-anak ribut. Bau melati, bau bunga melati. Di kuburan itu? Di posko. Di posko. Bau melati. Dan waktu saya cek ke belakang di tempat peti mati itu ya, itu memang baunya nyengat. Kita cari tuh sumber baunya dari mana, sampai peti dibuka satu-satu segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang berbau-bau mistis seperti itulah yang mungkin dan itu dialami ya. Kita dialami seperti itu gitu. Dan itu kan kalau ngubur itu kan suka nggak hanya siang lah ya. Kadang-kadang malam. Justru penguburan itu lebih banyak malam ketimbang siang. Lebih banyak. Mental anak-anak gimana sih? Nah, justru karena sudah keseringan, akhirnya tempat penguburan itu jadi tempat mainan kita. Akhirnya. Karena sering banget. Jadi tidak ada lagi kesan mistis di kuburan bagi kita itu sekarang. Kalau dulu main ke kuburan, waduh, anjir angker gitu ya. Sekarang main di kuburan tuh udah mainan sehari-hari. Awalnya mereka sempat ketakutan. Wah, jelas. Karena ada yang saya punya personil di antaranya 2 orang itu udah tingkat ketakutan terhadap sesuatu yang mistis itu udah hebat. Jadi mun kemana-mana wae diantar lah istilahnya. Tapi sekarang karena sering mainnya ke kuburan, malam di kuburan, enjoy. Kalau sudah terbiasa. Kalau sampai kesurupan ada nggak sih? Kesurupan kita pernah ada yang kesurupan di posko itu karena kebetulan bukan kitanya, bukan timnya ya. Tapi ada tamu yang muncul, ada tamu perempuan yang datang. Tapi terlepas itu apakah tamu itu ada masalah ya, terlepas dia mungkin lagi ada persoalan apa, tapi datang ke posko kita dan menampakkan gejala yang kesurupan seperti itu. Akhirnya kita diamankan dari posko, dibawa keluar dan kita suruh pulang akhirnya. Jadi hal-hal yang mistis gaib itu udah sering. Ya, walaupun ada beberapa karena kita kan posisinya gini. Kadang di posko itu kan ada sering kali untuk melepas kepenatan kita itu kadang kita nyetel musik, karaokean, nyanyi-nyanyi itu ya. Iya. Ada orang yang anggaplah punya indera keenam gitu ya. Ada beberapa ini
itu seringkali ada yang ngikutin joget di dalam posko itu, di perduaan tuh. Jadi ada perempuan yang ngikutin katanya joget itu segala macem. Joget sama teman-teman lagi menghibur itu. Dan sempat dipoto malah, tapi memang dipoto nggak kelihatan. Dipoto tuh nggak kelihatan, tapi dia jelas lihat orangnya jelas, sosok perempuannya kelihatan jelas gitu gini. Dan hal-hal yang seperti itu udah kami di posko itu udah sering kali ya, kayak nemuin. Kecuali yang posko baru di sini di markas PMI kita posko belum. Kalau nguburin itu berapa orang sih tim itu? Untuk penguburan tim itu kita sebenarnya punya 10 tim, 10 orang. Dalam untuk satu timnya itu ada 10 orang. 10 orang turun 10 semua. orang turun semuanya. Tapi kadang-kala kalau kita lagi pas jaga semuanya, 2 tim jaga, dua-duanya turun semuanya. Karena kan masyarakat kadang nggak ada yang mau ngangkat mayat. Yang ngegali kuburan aja pada takut. Pada saat udah ngegali, udah pada minggir tuh. Takut virusnya apa takut? Ya takut virusnya. Bukan takut juri. Takut virusnya gitu ya. Tapi kan ada ini nggak ada pengalaman kalau ini kan yang tadi cerita tentang dia dihantui lah ya. Apapun namanya maaf kata dihantui lah ya sederhananya. Tetapi ada nggak yang semacam kayak kejadian kalau ketika mau menguburkan itu ada kendala atau ada masalah? Satu contoh misalnya itu ada di Jawa apa di luar Jawa lah ya, kita baca berita itu ada ketuker mayatnya, terus apa jatuh, atau misalnya ada hal-hal yang sebenarnya ini mustahil terjadi, tetapi terjadi. Pernah nggak mengalami seperti itu? Alhamdulillah kalau kami di sini karena kita melakukan protokol yang apa istilahnya SOP yang ketat ya. Pada saat membawa peti, pada saat menurunkan peti, pemakaman prosesnya kita sangat teliti sekali. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Tidak pernah ada mayat tertukar. Tidak ada mayat yang tertukar atau misalkan mayat petinya kebuka, penguburan petinya jatuh. Kita nggak ada. Hanya sebatas mungkin ada beberapa yang mungkin penolakan warga. Gitu Biasanya ya. kenapa itu nolak? Karena warga mungkin ketakutan, nggak mau dikuburkan di situ, takut virusnya menyebar. Padahal kita tahu kalau sudah masuk ke dalam peti, prosesnya itu aman. Nggak bakal ada penularan karena biasanya itu kan sebelum masuk peti kan dilapis dulu sama plastik. Nah ini juga yang akan jadi jadi beban buat kita. Ada sebagian masyarakat yang menolak dimakamkan dengan memakai peti. Apalagi nanti di dalam peti itu si mayat bukan hanya dikapani tapi dilapisi oleh plastik. Kalau kita kan sudah terbiasa biasanya kalau makam nguburin itu kan si tali pocongnya dibuka. Iya. Nah ada sebagian kalau sudah di apa istilahnya masih jenazah dalam peti ini sudah tidak kita bisa buka kalau meninggal di rumah sakit. Ada contoh satu kasus di kecamatan tetangganya Subang Kota ke sana ya. Keluarganya awalnya nerima dengan protokol Covid. Awalnya nerima. Tapi pada saat kita melakukan kunjungan ke rumahnya kembali, istilahnya untuk ada beberapa syarat yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga, keluarganya marah-marah. Kenapa marah-marah? Jadi katanya di wilayah tetangganya, di lingkungan situ, si orang yang meninggal itu menghantui, ngejung-jurigan. Tiap malam datang, katanya minta tali pocongnya dibuka. Nah ini kan terlepas itu benar dan tidak, ini kan bumbu mistis yang ada di dalam COVID ini sendiri gitu ya. Gitu. Nah jadi seperti itu, akhirnya keluarga istilahnya menyalahkan kenapa pihak kami dari TRC COVID itu pada saat memakamkan tali pocongnya tidak dibuka dulu. Nah, tugas kami yaitu mendatangkan MUI ya, meminta bantuan kepada MUI setempat untuk menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa di dalam beberapa protokol pemulasaraan jenazah yang diduga COVID maupun positif COVID memang aturannya seperti itu. Ya, jadi tidak mesti juga kaidah fikihnya diabaikan enggak. Tapi ini juga tidak serta-merta melanggar ketentuan fikih yang ada. Karena kan untuk yang proses penguburan itu tidak akan sama dengan di daerah yang lain. Iya. Atau seperti kita penguburan kita di negara Indonesia dengan di negara-negara lain aja di Arab akan berbeda sistem penguburannya kan gitu. Tapi kan pernah nggak sih ada penolakan dari pihak keluarga sendiri dilakukan dengan sistem protokol COVID ini? Ada beberapa yang pihak keluarganya memang menolak untuk dilakukan protokol COVID untuk pemulasaraannya, tetap
walaupun pihak keluarganya istilahnya melarang, tapi sebagian sebagian besar hal-hal yang memang harus dilakukan seperti itu tetap standarnya diberlakukan. Dalam artian gini, kalau protokol pemulasaraan protokol COVID itu kan menyeluruhnya dalam artian gini, semua orang pakai APD, petugasnya semua pakai APD, ya dari petugas siapapun lah. Nah, mereka boleh tidak seperti itu, tapi dengan catatan syaratnya. Jadi tetap si jenazah itu masuk ke peti. Nah, pada saat sudah masuk ke peti, itu posisinya akan berbeda. Kita sudah bisa sedikit aman lah gitu. Ya. Alternatif yang kedua, tidak dilakukan protokol kesehatan dengan catatan si keluarga itu bisa memakai APD level 1. Pakai sarung tangan, pakai masker pada saat penguburan. Iya, iya. Gitu ya. Ini untuk mencegah atau menjaga-jaga. Tapi yang jelas itu diberlakukan bagi pasien yang hanya terduga COVID. Terduga. Kalau yang udah positif nggak bisa. Kalau yang sudah positif tidak ada harga tawar-menawar. Kalau yang sudah terduga udah konfirmasi positif, mau tidak mau protokol kita yang ditegakkan. Gitu. Tapi kan setiap mayat yang dimakamkan ini semuanya disolatin nggak? Disolatin. Tim ini. Timnya disolatin. Sama keluarganya? Sama keluarga dan sama oleh tim. Oh, bareng. Di pemakaman apa di mana? Ada proses pada saat kadang disolatkan di saat di rumah sakit oleh pihak keluarga. Oh, iya. Atau pada saat akan dimakamkan. Jadi pas datang ke pemakaman, ya begitu turun dari mobil, nah si jenazah ini kita sholatkan dulu, karena memang kita ngejar pardunya, ya pardu kifayahnya seperti itu gitu. Kita sebenarnya untuk pasien-pasien yang kita pulasara di gugus kami di sini di Subang terutama, hampir semuanya dimandikan. Semua dimandikan, dikapani dengan biasa secara normal dan dimasukkan ke peti pun di hadapan sudah ngadep kiblat tuh. Sesuai syariat Islam. Sudah kita hadapkan ke kiblat, tidak terlentang seperti jenazahnya orang-orang yang beragama lain gitu ya istilahnya. Jadi posisinya pada saat kita nurunin peti itu sebenarnya dia udah pada ngadep ke sana. Dengan semuanya sudah posisi terbuka gitu ya, tali pocong sebenarnya udah terbuka. Itu kalau kita memang yang dari 0 sampai pemakaman itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi yang membedakan itu hanya di keranda, hanya di petinya saja, di petinya saja. Sama kalau yang biasa kan ada talqin, ini nggak ada talqin. Untuk talqin juga memang terbatas. Kadang ada. Jadi kalau misalkan memang kan gini, kalau misalkan pihak dikuburkannya udah rapi semua, kalau keluarga pengen talqin ya silakan. Ya. Kita diadanin kayak gitu, kita sama aja diadanin. Iya, tidak ada perbedaan gitu aja. Dan kadang pihak keluarga juga tidak terlalu jauh. Jadi kita memperbolehkan pihak keluarga hadir di dalam pemakaman, cuman radiusnya aja yang kita atur jaraknya. Jadi tidak terlalu dekat dengan proses pemakaman seperti itu. Iya, itu ya, seperti itu. Oke, Kang Tommy hatur nuhun untuk obrolan ngobrol santai. Ya, bro, terlepas apapun pro kontranya soal COVID, tetapi di balik pro kontra ini ada orang-orang yang sudah berjasa, ada orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk orang-orang yang terduga ini belum positif ya. Ada dari PDP, dari ODP dan sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan bukan menjustifikasi bahwa yang meninggal dilakukan secara protokol kesehatan itu adalah positif. Tetapi ini untuk waspada, ini untuk kehati-hatian, untuk mencegah penularan baik ke petugas, baik ataupun ke yang lain. Artinya bahwa apapun frame kita, pola pikir kita soal COVID, tetapi nyawa tidak bisa dibeli, nyawa tidak bisa kita kredit, karena apapun kembali ke kita. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, yang penting jangan panik dan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang bisa.